Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Nur Pramesti dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 7. Di sini saya akan menjelaskan UTS mata kuliah pemberdayaan masyarakat tentang analisis data dan plan of action. Data yang pertama yaitu anak-anak di desa mengalami masalah gizi buruk dan banyak keluarga tidak tahu pentingnya gizi seimbang. Penyebabnya kurangnya edukasi mengenai pentingnya pola makan seimbang dan gizi anak. Masalah yang timbul yaitu meningkatnya angka anak dengan gizi buruk dan rendahnya daya tahan tubuh anak. Plan of action yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan gizi seimbang dan pelatihan pembuatan makanan bergizi dari bahan lokal dengan sasaran ibu dan anak balita. Tujuannya meningkatkan status gizi dengan strategi edukasi kesehatan di posyandu atau puskesmas desa yang akhirnya nanti akan dievaluasi dengan kriteria peningkatan status gizi balita dengan standar yaitu minimal 30% balita mencapai gizi baik. Data yang kedua, banyak warga yang tidak memiliki akses sanitasi yang memadai dan masih banyak warga yang sering membuang sampah sembarangan. Penyebabnya minimnya pengetahuan dan fasilitas sanitasi dan kurangnya tempat sampah serta belum ada sistem pembuangan yang baik. Masalah yang sering timbul yaitu penyakit menular, bau tidak sedap, dan pencemaran lingkungan. Plan of action yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan sosialisasi pentingnya sanitasi dan melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan dengan sasaran warga desa. Tujuannya untuk meningkatkan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Strategi yang dilakukan yaitu edukasi dan program kerja bakti dan dievaluasi dengan kriteria kebersihan lingkungan dan jumlah warga yang ikut dengan standar 70% warga aktif dan ikut berpartisipasi. Data yang ketiga yaitu banyak kasus demam berdarah di musim hujan dan banyak genangan air di sekitar rumah warga. Penyebabnya kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara mengurangi genangan dan membersihkan lingkungan. Masalah yang sering muncul yaitu meningkatnya kasus demam berdarah, beban kesehatan masyarakat, dan kematian akibat kurangnya pencegahan. Plan of action yang dilakukan yaitu mengadakan penyuluhan pencegahan demam berdarah dan kegiatan fogging. Sasarannya seluruh warga dengan tujuan mengurangi angka kasus demam berdarah. Strateginya yaitu penyuluhan dan fogging. Dan evaluasinya yaitu kriteria penurunan jumlah kasus demam berdarah dengan standar minimal 30% penurunan kasus demam berdarah. Data yang keempat yaitu anak-anak kesulitan mengakses buku dan kegiatan belajar tambahan dan kurangnya fasilitas belajar. Penyebabnya minimnya akses perpustakaan atau fasilitas belajar dan tidak ada program literasi yang rutin. Masalah yang timbul yaitu rendahnya minat baca dan kurangnya pemahaman pelajaran sekolah serta rendahnya prestasi akademik. Plan of action yang dilakukan yaitu mengadakan kelas bimbingan belajar, perpustakaan mini, dan kegiatan mendongeng. Sasarannya anak-anak sekolah dengan tujuan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Strateginya yaitu bimbingan belajar dan kelas literasi. Evaluasinya dengan kriteria peningkatan kemampuan membaca dan menulis pada anak dengan standar minimal 30% peningkatan kemampuan literasi anak. Data yang kelima yaitu banyak sampah plastik dan organik yang tidak dimanfaatkan. Penyebabnya kurangnya pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai jual. Masalah yang timbul yaitu pencemaran lingkungan, kurangnya keterampilan produktif masyarakat, dan rendahnya pendapatan keluarga. Plan of action yang dilakukan yaitu mengadakan pelatihan membuat kerajinan tangan seperti anyaman, rajut, dan lain-lain. Sasarannya ibu rumah tangga dengan tujuan meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga. Strategi yang dilakukan yaitu pelatihan pembuatan produk kerajinan di balai desa dengan evaluasi kriteria jumlah penduduk kerajinan yang dibuat dan dijual dengan standar minimal 50 peserta dapat menjual produknya. Data yang keenam yaitu banyak warga bergantung pada pasar untuk kebutuhan pangan
dan harga pangan sering naik. Penyebabnya yaitu minimnya pengetahuan tentang pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayuran dan tanaman pangan. Masalah yang muncul yaitu ketergantungan pada bahan pangan pasar, kurangnya ketersediaan bahan pangan lokal, dan ketahanan pangan rendah. Plan of action yang dilakukan yaitu mengadakan pelatihan hidroponik dan aquaponik. Sasarannya petani lokal dan keluarga. Tujuannya meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Strateginya yaitu edukasi dan pelatihan dengan evaluasi kriteria peningkatan hasil produksi pangan dengan standar 20% peningkatan hasil pangan dari musim sebelumnya. Data yang ketujuh yaitu banyak orang tua yang belum memahami pola asuh yang baik dan pentingnya motivasi pendidikan pada anak usia dini. Penyebabnya kurangnya edukasi parenting dan minimnya akses pelatihan terkait pola asuh dan perkembangan anak. Masalah yang sering timbul yaitu rendahnya kualitas interaksi antara orang tua dan anak dan pengasuhan yang kurang optimal. Plan of action yang dilakukan yaitu mengadakan penyuluhan parenting, kelas motivasi untuk anak-anak. Sasarannya orang tua dan anak-anak, tujuannya meningkatkan motivasi belajar anak dan pola asuh anak yang baik. Strateginya yaitu edukasi dan motivasi di balai desa dengan evaluasi kriteria peningkatan motivasi belajar dan pemahaman pola asuh yang baik pada anak. Dengan standar 75% anak-anak menunjukkan minat belajar tinggi. Data yang ke-8 yaitu banyak keluarga yang kesulitan mengatur keuangan dan sering mengalami masalah hutang. Penyebabnya minimnya pengetahuan tentang perencanaan keuangan dan pengelolaan anggaran keluarga. Masalah yang sering timbul yaitu kesulitan keuangan, tidak adanya tabungan darurat, dan masalah hutang. Plan of action yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan workshop pencatatan keuangan dan laporan laba rugi sederhana. Sasarannya pelaku UMKM dan seluruh warga. Tujuannya meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dengan strategi pelatihan manajemen keuangan di balai desa dengan kriteria peningkatan pemahaman keuangan dengan standar 80% peserta memahami manajemen keuangan dasar.